Rekan-rekan Pundi sekalian dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita. Mungkin ini akan sedikit lebih mendalam, Bang. Lebih lebih menusuk ke dalam kebijakan itu sendiri, Bang. Nah, Bang, dari hasil kajian Pundi ya, dari hasil kajian Pundi itu kita menemukan ada sertifikasi yang kemudian disalahgunakan. Nah, contoh penyalahgunaan itu sendiri adalah misal saya memiliki sertifikat, Bang. Sertifikat produk yang saya masukkan ke e-katalog itu adalah meja. Tetapi di kebijakan yang baru ini, ya saya dipersilakan untuk mengupload produk-produk saya yang lainnya begitu. Jadi artinya keran-keran ini kemudian dibuka benar-benar lost doll begitu kalau bahasa bahasa sekarang itu, Bang, ya. Tanpa ada kemudian filterisasi bahwa harusnya produk yang saya upload ya yang sesuai dengan sertifikasi saya begitu. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana, Bang? Ya, salah satu asas dalam penyelenggaraan negara itu kan semua harus terukur. Ya. Terukur, harus tertib administratif, karena rezimnya kan lebih dekat memang ke administratif ya, kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan publik begini. Oke. Ya, saya menganggap bahwa poin-poin yang harus dicantumkan itu adalah hal-hal yang senyatanya antara dasein dan dasolennya dia harus klik, harus match. Yang seharusnya dengan senyatanya itu dia harus kawin. Artinya data real yang tercantum di dalam sertifikasi tadi seharusnya data itu juga yang menjadi dasar untuk melisting melisting produk ataupun barang tadi di e-katalog. Nah, tetapi kalau kemudian muncul problem di kemudian hari, ada ternyata produk dari yang mendapat disertifikasi tadi, tetapi kemudian yang diupload, yang ditampilkan itu ternyata produk atau barang-barang yang lain lagi, yang lebih banyak lagi. Nah, di sini sebenarnya PR regulator. PR LKPP di sini ada ini. Bisa tidak dia memastikan bahwa produk-produk yang dimasukkan tadi itu memenuhi kualifikasi, kualitas, standar dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang dimaksud sertifikasi di sini adalah teman-teman ya, sertifikasi TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri. Jadi memang dari kajian Pundi memang menemukan hal semacam itu. Nah, selanjutnya, Bang, kalau kita melihat ya dalam aspek pembuatan kebijakan publik tentu ada plus minusnya, Bang, ya. Nah, kalau dari sudut pandang Abang sendiri melihat jika kita bandingkan antara keputusan LKPP tahun 2018 dengan keputusan Kepala 2022. LKPP 2022 nomor 122 itu bagaimana, Bang? Menurut Abang? Ya. Plus minusnya, Bang? Kalau yang nomor 11 2018 dengan kita bandingkan dengan 122 2022, mungkin kita akan banyak sekali melihat listing atau bagian-bagian yang menjadi plus minus dari masing-masing kebijakan tadi, masing-masing regulasi tadi. Saya tadi menggunakan istilah rezim, tapi sebenarnya perspektifnya adalah kepada regulasi yang yang dimaksud gitu. Nah, saya tetap beranggapan bahwa sebuah produk kebijakan, sebuah regulasi itu dia harus bisa diterjemahkan, harus bisa diimplementasikan, harus bisa dirasionalisasikan. Kalau itu dinilai sebagai hal yang masuk akal, logis, berarti produk itu menjadi produk yang baik. Tapi kalau kemudian produk itu justru membuka peluang terjadinya terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan di dalamnya, itu harus dievaluasi. Oke. Kalau kita lihat 2018 dengan 2022, saya kira saya masih optimis bahwa hal-hal yang diatur yang dikualifikasikan sebagai bagian di dalam regulasi 11 2018 itu masih jauh lebih baik dibanding hal-hal yang diatur di dalam 2022. Minimal satu saja kita ambil contoh. Bagaimana kemudian melakukan pengawasan, memastikan bahwa harga, item, dan lain sebagainya punya standar kualitas yang baik. Punya kualitas, punya standar yang transparan, yang bisa diuji, yang bisa ditafsirkan, yang bisa dianalisis. Itu. Oke. Itu kalau misalnya itu di 2018 ya. Iya. Nah, kalau di 2022 ini, 2022 tahun ini 2022. ya tadi di awal saya sampaikan bahwa
Presiden Jokowi itu dia lebih senang kalau alur apapun itu dibuat sangat sederhana, sangat Oke. simple. Apapun itu, ya contoh kita tadi saya menyinggung tentang Omnibus Law ya, tentang Cipta Kerja di Undang-Undang 11 2020. Tetapi ternyata itu tidak cukup fasilitas kemudahan tadi, misalnya dengan alur distribusi yang dipotong tadi, dikurangi bagian-bagiannya tadi, itu ternyata belum cukup untuk bisa menjamin bahwa prosesnya itu berjalan lebih baik, transparan dan lain sebagainya. Oke. Nah, di 122 2022 ini belum cukup Belum cukup untuk ya. memastikan bahwa listing produk dari hulu sampai hilir, para pemainnya yang kemudian masuk di sana, itu bisa terawasi, bisa terverifikasi, bisa dikontrol sedemikian detail. Ya. Termasuk produk-produk yang ditampilkan di display e-katalog tadi. Oh. Itu. Oke, berarti tadi seperti yang kita bahas tadi Bang ya, ada kemudahan-kemudahan tersendiri. Cuman itu belum cukup begitu ya, bahwa kebijakan ini belum cukup istilahnya itu. Belum cukup ampuh lah, belum cukup ampuh dalam tanda kutip untuk mengakali atau meminimalisir kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi begitu Bang ya. Nah, Bang, dalam kajian Pundi Bang, kita menemukan bahwa pada kebijakan terdahulu itu kebijakan yang dimaksud adalah LKPP nomor 11 tahun 2018 tadi. 2018. Itu memang agak sulit bagi kelompok-kelompok UMKM itu untuk masuk terlibat di e-katalog tadi. Nah, yang bisa masuk ke situ adalah para pengusaha-pengusaha yang memiliki toko dan gudang yang besar, sehingga itu bisa dilakukan contoh kayak survei dan lain sebagainya. Memang harus ada tokohnya dalam bentuk real begitu. Nah, sementara kalau kita lihat di keputusan LKPP nomor 122 tahun 2022 ini memang siapapun bisa masuk ke dalam e-katalog itu sendiri tanpa harus memiliki gudang, tanpa harus saya memiliki PT yang besar begitu. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana Bang melihat hal demikian gitu? Dari situ kita bisa melihat, kita bisa menceklis, oh ternyata belit atau regulasi yang ada sebelumnya di nomor 11 2018 itu, pada ATM itu mungkin kita bisa checklist, kita bisa ubah. Ya kan? Tadi ada persyaratan bahwa harus ada toko, harus ada gudang agar bisa dilakukan survei untuk menjamin transparansi terhadap produk. Artinya kan di hilirnya itu bisa mendapatkan kualitas barang itu bisa didapat. Oke. Nah, di yang 2022 ternyata ATM itu menjadi tidak ada. Tetapi ini kan masih bisa kita atur sebenarnya. Kenapa tidak dibentuk semacam tim? Kita membentuk semacam tim atau kita membuatkan parameter yang lain turunannya yang itu bisa memastikan atau minimal memberikan jaminan kepastian atau informasi yang transparan kepada publik yang akan mengakses e-katalog tadi, itu punya parameternya untuk melihat produk-produk yang di-listing di e-katalog tadi. Oke. Jadi saya berpikir bahwa begini, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP, harusnya spiritnya adalah terukur. Dia harus bisa diukur. Itu poinnya ya Bang ya. Poinnya itu. Harus bisa diukur memang. Jadi harus ada ukuran dalam skala mikro, meso, makro ya memang ya. Nah Bang, selain itu Bang, selain yang yang saya sebutkan tadi dari hasil kajian Pundi juga, kita menemukan bahwa di LKPP dulu itu mengatur tentang pembelajaran buku ya. Pembelajaran buku itu ada 10 tokoh yang kemudian memiliki wewenang atau diberikan kesempatan untuk menjual produk-produk yang berkaitan dengan pendidikan, dalam hal ini buku Bang. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, masuk ke Siplah misalnya, ini di situ ada semacam kebebasan yang diberikan kepada toko-toko yang lain begitu. Jadi meskipun buku-buku itu tidak lulus penilaian, tapi mereka bisa berdagang di e-katalog tersebut. Ya, Siplah itu tadi akhirnya sama halnya sama halnya yang terjadi dengan regulasi yang mengatur
tentang pengadaan barang dan jasa ini, LKPP nomor 122 tahun 2022 ini, itu kerannya dibuka, benar-benar dibuka. Nah, kajian Pundi kita menemukan hal itu, Bang. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana, Bang? Dan sebenarnya apa yang harus dilakukan begitu? Ya, lagi-lagi berarti temuan atau kajian dari hasil kajian dari teman-teman Pundi itu menegaskan tidak jalannya fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Kalau dalam hal ini siapa kira-kira yang bertanggung jawab? ya, kembali ke regulasinya. Ya. Kita kembali ke regulasi. Siapa yang punya kewenangan dalam konteks mengawal rumah besarnya ini, mengawal rumah besar kebijakan ini? Tentu adalah LKPP. Oke. Nah, LKPP sekali lagi saya perlu menggarisbawahi bahwa sepertinya kekurangan tim verifikator atau tim ad hoc atau semacam tim task force yang kemudian itu memang difungsikan untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan kontrol, termasuk dalam memastikan bahwa produk itu memang produk yang layak, produk yang sah secara hukum, dan produk yang layak untuk dipublikasikan. Jadi tidak ada lagi kita bicara pada tatanan yang awang-awang bahwa produk ini produk misalnya, oh ini kan produk kanibal, dirakit di luar negeri, kemudian masuk ke Indonesia, diklasifikasikan dalam sebagai PDN. Sebagai PDN. Produk dalam negeri. Seolah-olah itu menjadi produk asli dalam negeri. Ya. Nah, ini siapa yang kemudian melakukan monitoring, melakukan kontrol ini? Kalau itu masih dilakukan oleh LKPP-nya atau penyelenggaranya, saya kira itu akan menjadi problem. Sulit untuk memastikan tidak muncul kecurigaan-kecurigaan publik. Termasuk, saya kira, saya bisa memahami apa yang teman-teman pun sampaikan. Saya kira berangkat dari prinsip-prinsip kecurigaan sebenarnya. Betul. Ada indikasi yang kemudian mengarah ke sana, kemudian dilakukan kajian. Ternyata buktinya tadi disampaikan ada temuan toko-toko itu kemudian. Ya. Nah, ini Bang, sebelum kita masuk ke terakhir ya. Tadi kita sempat singgung soal lembaga ad hoc tadi ya, yang Abang sebutkan juga. Ya. Nah, makanya tadi kita di awal sempat menyinggung soal peleburan tadi, lembaga ad hoc menjadi satu kesatuan di bawah pengelola itu sendiri. Misal dulu itu pernah ada pembubaran BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, itu kemudian dileburkan di bawah kementerian begitu. Ataupun misal ya banyaklah lembaga-lembaga yang harusnya dalam tanda kutip independen ya, tapi kemudian itu dileburkan, dimasukkan ke dalam satu kesatuan begitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, ini berlaku nggak, Bang, di LKPP itu sendiri? Nah, seandainya itu berlaku, berarti langkah praktis apa yang hakikatnya, kita ngomong soal hakikat ini, sejatinya yang harus dilakukan? Apakah memang lembaga independen itu nggak perlu ada, atau memang lembaga independen harus dibawa koordinasi LKPP misal, atau koordinasi kementerian misal, dan lain sebagainya? Gimana Bang? Saya lebih dekat dengan pemahaman apapun itu, baik itu kementerian, lembaga, dan lain sebagainya, harus ada lembaga outsider yang melakukan pengawasan. Karena meskipun di dalam internalnya itu kan, meskipun internalnya itu sendiri kan, misalnya dalam kementerian itu kan pasti ada inspektoratnya. Ya. Tapi kenapa kemudian harus ada ombudsman, harus ada KPPU untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan? Karena apa? Ya ada yang salah. Bukan ada yang salah, tapi ada yang tidak tepat dalam melaksanakan salah satu fungsinya, melakukan pengawasan. Yes. Sepakat. Jadi, saya setuju kalau kemudian posisi-posisi lembaga-lembaga outsider atau lembaga-lembaga yang kita kasih tanda kutip sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan tadi tetap harus ada. Dan dijaga keberadaannya, sehingga ini akan menjadi stimulan kepada kelembagaan aku atau lembaga-lembaga yang misalnya LKPP ya, dia bisa terus menjalankan tupoksinya sesuai dengan perintah undang-undang. Oke. Berarti di sini tim ad hoc, lembaga ad hoc ini memang sebenarnya memiliki peran yang sangat vital ya Bang. Ya. Makanya kemudian dari kesimpulan kajian Pundi sendiri, kita kemudian memberikan masukan begitu. Ada 5 masukan yang kemudian kita
berikan kepada LKPP mengenai keputusannya itu, yang pertama tadi poin pertama memang membentuk lembaga etok itu sendiri sebagai fungsi pengawasan tadi. Nah, poin kedua mengenai sanksi, Bang. Nah, ini mengenai sanksi. Kalau kita melihat di regulasi yang mengatur tentang sanksi ini bagi pelanggar kebijakan itu sendiri, itu dari Pundi sendiri menurut kita itu kurang tegas, Bang. Nah, sehingga kita kemudian memasukkan sanksi ini bukan hanya sekedar sanksi bahwa dia diberhentikan dari memasukkan produknya ke e-katalog gitu. Tapi juga memang harus ada sanksi pidana mungkin ya. Dan kemudian harus ada sanksi moral ya. Karena sebagai orang yang menjalankan regulasi itu sendiri, dalam hal ini pemerintahan, ya kan juga memiliki tanggung jawab moral begitu dalam mengawasi dan melakukan atau membuat regulasi itu sendiri. Nah, pada poin ketiga inilah kemudian kita menekankan adanya peran kepolisian, Bang, untuk sebagai penyidik dalam hal ini, untuk menyelidiki tindakan manipulatif apa yang kemudian dilakukan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu mendorong adanya publikasi baik terkait agregator maupun penyedia produk. Dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelanggar tadi, Bang. Okay. Para pelanggar tadi yang menyalahi aturan main dari LKPP itu sendiri atau aturan main dari e-katalog itu sendiri. Memang ini saya dari Pundi kita berpikir bahwa ini harus disampaikan ke publik sehingga soal ini, pelanggaran-pelanggaran semacam ini tidak terjadi lagi begitu. Nah, kemudian yang kelima tadi memastikan dan menjalankan double checker ya, untuk memastikan kualitasnya terhadap produk, barang dan jasa. Nah, kalau dari Abang sendiri melihat rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman Pundi gimana, Bang? Ya, saya sepaham ya dengan apa yang ditulis atau disampaikan tadi oleh teman-teman, hasil kajian teman-teman Pundi khususnya dalam poin rekomendasi. Yang pertama terkait dengan tentang pembentukan tim ad hoc. Tadi saya sudah menyinggung itu, penting memang keberadaan tim ad hoc itu yang fungsinya, kalau saya garis bawahi kembali, adalah yang paling penting adalah melakukan pengawasan. Dia harus bisa berperan untuk menjadi tim atau bagian yang akan memverifikasi, yang melakukan kontrol dan seterusnya terhadap produk, terhadap pihak-pihak yang kemudian melisting produknya atau barangnya di e-katalog. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi berkaitan dengan sanksi ya. Sanksi ini saya sangat setuju. Kalau saya membaca ya, saya memahami betul bahwa pendekatan pidana dalam kasus ini sangat terbuka untuk ditegakkan. Memasukkan sanksi pidana bagi pelanggar ini sangat mungkin, karena sependek pengetahuan saya itu sudah memenuhi unsur adanya aktivitas pidana, adanya tindak pidana di dalamnya. Jadi kepada mereka-mereka yang tadi memang melakukan praktek-praktek yang melanggar atau menyimpangi ketentuan yang disusun oleh LKPP tadi, maka itu bisa ditindak. Hukumnya harus betul-betul tegas. Kemudian tadi terkait sanksi moral, saya lebih setuju. Jadi bukan hanya perspektif bicara pada saksi pemidanaannya saja, atau perdatanya saja misalnya, tapi juga harus masuk kepada sanksi moral. Sanksi etiknya harus masuk. Dia harus dipublikasikan. Ini nih orang-orang yang pernah melakukan kejahatan dalam praktek barang dan jasa di e-katalog ini. Mereka harus dipublikasikan agar apa? Masyarakat tahu. Besok masyarakat akan lebih aware, lebih peduli ketika ada praktek-praktek yang sejenisnya, yang serupa, ketika ada perusahaan atau bagian-bagian yang kemudian melakukan praktek yang melanggar tadi. Iya, itu tadi. Kemudian tadi juga terkait yang berikutnya adalah yang kelima itu tentang fungsi double checker ya. Saya tetap percaya bahwa produk yang baik itu adalah produk yang bisa dijelaskan dengan ilmiah, bisa ditulis indikatornya apa, ada batasannya dan lain sebagainya. Kembali kita lihat ke regulasi yang sebelumnya ya, di 11/2018 itu kan dia punya parameternya. Termasuk menentukan HET-nya itu ada.
Ya. Nah, kenapa itu kemudian tidak dipindahkan di regulasi 122 2022? Ya. Bisa saja. Tinggal dihilangkan saja frasa harus ada penggudangan, harus ada toko. Hilangkan saja itu. Tapi quality controlnya siapa yang kemudian memastikan? Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian lisensi yang saya pegang itu adalah menjual meja, tapi kemudian di atas meja ini ada hal-hal yang lainnya. Ada gelas, ada mesin, ada kulkas, ada tab, dan televisi dan seterusnya. Siapa yang kemudian memastikan bahwa produk itu adalah produk yang sesuai? Siapa tahu biasa-biasa kalau misalnya saya menjual barang yang terlarang dalam hukum, misalnya memposting di sana minuman keras atau ada narkoba misalnya, bagaimana kemudian? Siapa yang bisa memverifikasi itu? Itu saya kira menarik apa yang direkomendasikan hasil kajian dari teman-teman Pundi, itu bisa menjadi masukan tentunya untuk regulator dalam hal ini adalah LKPP tentunya. Oke, Bang, ini mungkin terakhir ya. Dari kebijakan yang sudah dibuat, dari keputusan yang sudah dibuat oleh LKPP ini sendiri, siapa yang diuntungkan, Bang? Ya, kita bisa melihat dari multi aspek ya. Saya tetap berpikir positif bahwa pesan besar yang ingin disampaikan oleh LKPP ini adalah menangkap unek-unek yang disampaikan oleh Presiden. Oke. Artinya di sini LKPP ingin memberikan karpet merah kepada UMKM dan koperasi untuk melisting produk-produknya ada di e-katalog. Tetapi itu kemudian tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada kendala. Bukan ada kendala, ada kemudian yang menyimpangi munculnya para pemain-pemain tadi. Ya. Nah, ini berarti PR-nya. Tapi kalau ditanya tentang perspektif regulasinya, apa yang dikeluarkan LKPP ini, saya mengapresiasi, tentu itu sudah menangkap spirit yang ada di nawacita Joko Widodo. Itu kemudian catatan kritisnya adalah produk hukum 2022 ini, 122 2022 ini butuh sentuhan lagi. Terutama dalam konteks pengawasannya. Untuk memastikan bahwa produknya nanti itu betul-betul produk yang high quality, produk yang punya kualitas yang tinggi, yang tentu saja harapannya bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Oke. Dan terakhir, Bang, ini paling terakhir udah. Closing statement, Bang, terhadap hasil pembahasan kita dari awal sampai sekarang ini. Ya, pemerintah punya tanggung jawab, bukan hanya perspektif hukum, tapi juga punya tanggung jawab moral. Tadi sudah disampaikan bahwa UMKM itu harus naik kelas, ini sudah dibuka kerannya, kemudian produk-produk tadi bisa dilisting di e-katalog sehingga bisa menjadi produk yang diakses oleh kementerian terkait, ke lembaga, ataupun pemerintah daerah. Itu bagian dari kebijakan yang sangat baik. Tentu itu kebijakan yang populis. Harapannya itu akan terus ada. Tapi yang kedua juga harus dipahami bahwa kebijakan itu tidak selamanya akan memberikan feedback yang seharusnya juga. Nyatanya masih ada praktek-praktek yang di luar itu. Nah, ini PR yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah oleh LKPP. Catatan kritis saja, LKPP harus melakukan perbaikan maupun adendum maupun revisi terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan. Khususnya untuk memastikan bahwa produk yang dilisting di e-katalog itu sesuai dengan peruntukannya. Oke. Itu dia teman-teman, rekan-rekan Pundi sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih Bang Fuad sudah meluangkan waktunya untuk saya kira juga membedah hasil dari kajian Pundi itu sendiri. Dan untuk rekan-rekan Pundi, semoga apa yang kita obrolkan pada malam ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.